Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Wa sallallahu ala nabiyyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Mendengar nasihat yang disampaikan oleh orang-orang besar, yang disampaikan oleh manusia istimewa, selalu membuat hidup kita menjadi terarah. Kita jadi tahu mana jalan yang seharusnya ditempuh dan mana jalan yang seharusnya dihindari. Kali ini kita bersama dengan nasihat yang disampaikan oleh sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bernama Salman. Siapa? Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu. Anna rajulan qala lahu marratan awsini. Pada suatu hari ada seseorang datang menemui Salman. Kata orang tersebut, nasihati aku. Nasihati aku. Orang ini minta nasihat kepada Salman. Qala la takallam. Ternyata nasihat yang pertama yang disampaikan oleh Salman adalah jangan bicara. Apa? Jangan bicara. Jangan ngomong. Maka orang tersebut berkata, ma yastati'u man 'asha fin nasi alla yatakallam. Kata orang tersebut, bagaimana mungkin orang yang berinteraksi dengan manusia itu tidak bicara? Kan nasihatnya jangan apa? Jangan bicara. Maka orang tadi mengatakan, loh, kita kan berinteraksi dengan orang lain, gimana enggak bicara? Maka kemudian Salman mengatakan, fa in takallamta fatakallam bihaqqin aw iskut. Kalau memang kamu perlu untuk berbicara, maka berbicaralah yang jujur atau diam. Kalau memang kamu terpaksa harus bicara, maka pilihannya ada dua. Bicara yang jujur, bicara yang baik, atau diam. Maka orang tersebut mengatakan, zidni, ayo nasihat yang lain, saya pengen nasihat yang lain. Maka kemudian Salman berkata, la taghdab, la taghdab, jangan marah. Orang itu bertanya lagi, amartani alla aghdab wa innahu la yaghshani ma la amlik. Kamu nasihati aku supaya tidak marah, tapi kadang-kadang aku enggak bisa mengendalikan diri. Jengkel banget. Pernah jenengan? Ya. Jadi pengennya enggak marah, tapi mau mancing-mancing. Nah, kira-kira seperti itu. Ya. Qala fa in ghadibta famlik lisanaka wa yadak. Kalau memang engkau marah dan harus marah, maka tahan lisanmu dan tahan tanganmu. Kalau memang harus marah, maka kendalikan lisanmu dan kendalikan tangan. Kaki gimana? Hah? Orang ngomong macam-macam, orang nggak mukul, tahu-tahu nendang. Inilah perwakilan. Ini perwakilan anggota tubuh, bukan kemudian kaki boleh, enggak. Baik. Qala zidni. Ya. Orang tadi itu ngomong lagi, ada nggak nasihat yang lain? Lalu beliau mengatakan, la tulabisin nas. Jangan kamu berinteraksi dengan orang lain.
Jangan berinteraksi dengan orang lain. Orang itu berkata, la tukhalituhum khiltatan katsirah. Atau maksudnya adalah jangan banyak berinteraksi dengan orang lain. Lalu dia mengatakan, ma yastati'u man 'asha fin nasi alla yulabisahum. Loh, orang itu mengatakan, kita kan hidup bersama orang lain, masa tidak berinteraksi? Salman menutup nasihatnya, fa in labastahum fasduqil haditha wa addil amanah. Kalau memang kamu harus berinteraksi dengan orang lain, maka jujurlah dalam berucap, dalam berkata-kata, dan tunaikanlah amanat. Ini nasihat disampaikan oleh Salman kepada orang yang minta nasihat kepada beliau. Dan memang seharusnya kita itu rajin-rajin minta nasihat. Ya. Dan minta nasihat itu kepada orang yang memang layak untuk dimintai nasihat. Saya sering sampaikan, curhat itu jangan di medsos. Apa? Curhat jangan di medsos, tidak menyelesaikan masalah. Kalau mau curhat, minta masukan, mintalah masukan kepada orang yang memang layak dimintai nasihat. Kalau di medsos kan semua orang baca. Semua orang bisa ngomong, semua orang bisa komen. Iya kalau komentarnya bagus. Kalau komentarnya jelek, semakin bete. Ya. Maka orang ini kasih contoh kepada kita, kalau kita membutuhkan sebuah nasihat, maka mintalah kepada orang yang memang ahlinya. Nah, orang tadi tepat datangnya kepada siapa? Salman. Nah, ketika Salman menyampaikan sebuah nasihat, 2, 3 nasihat, ternyata orang ini merasa ada yang belum beliau pahami. Jangan ngomong lu kepriwe. Wong ketemu karo wong masa merongong. Kemudian jangan berinteraksi. Gimana gak berinteraksi? Mungkin kita hidup bermasyarakat, masa gak berinteraksi? Maka dia pun bertanya kepada Salman, maksudnya bagaimana? Berarti kalau kita minta nasihat sama orang lain, kemudian kita gak paham maksudnya, tanya. Aja apa? Aja mantuk paham ora. Bahaya nanti. Coba kalau misalnya orang ini tidak tanya kepada Salman ketika Salman mengatakan jangan bicara. Oh iya. Berarti kok ketemu sama amang ngendi? Meneng. Mas, hari ini mana ininya? Meneng. Nafkahnya gitu maksudnya. Meneng. Ditanya sama anaknya, meneng. Itu baru dapat nasihat dari siapa? Salman. Kalau nggak paham apa? Tanya. Nah, kalau sudah dijelaskan, wis aja ngomong baik. Kadang-kadang orang itu minta nasihat kepada ustadz atau kepada ulama atau orang balik. Sing lebih akeh ngomong sing njaluk nasihat. Ya. Jadi ustadznya baru mau ngomong maning kana. Baru ngomong maning. Ya. Kamu itu mau mendengar atau mau ngomong? Ya. Ya aku harus ngomong. Ya wis ngomong disit, kasih kesempatan. Kamu kan minta solusi. Nih dijelaskan solusinya. Sudah dijelaskan, paham, wis. Ya. Kecuali kalau misalnya ada keinginan yang lain seperti orang ini sama Salman. Kami butuh lagi 3 kali sudah. Ya. Jadi seperlunya. Ya. Kalau memang bisa selesai dalam 5 menit, nggak usah jadi sejam. Ya, rasa didawak-dawakakan. Kalau memang cukup segitu sudah selesai. Ya. Nah, Salman itu ketika menyampaikan nasihat, beliau ingin menyiapkan mental orang ini dengan mengatakan jangan ngomong, jangan marah, jangan berinteraksi. Ini menyiapkan mental orang yang mau dinasihati.
bahwa aslinya memang orang itu nggak usah banyak bicara. Aslinya orang itu nggak usah banyak berinteraksi. Aslinya orang itu nggak usah marah. Itu aslinya memang seperti itu. Tapi ketika orang tidak mampu untuk menjalankan itu, maka ada alternatif berikutnya. Alternatif berikutnya adalah kalau memang terpaksa harus ngomong, maka ngomong yang baik. Kalau nggak bisa, diam. Kalau terpaksa harus marah, maka kendalikan lisan, kendalikan tangan. Kalau memang terpaksa harus berinteraksi, maka harus jujur dan menjaga amanah. Nah, ini kalau kita praktekkan, jamaah yang kami hormati dalam kehidupan, insya Allah kehidupan akan berjalan dengan nyaman. Ya. Kalau kita praktekkan betul. Betapa banyak rumah tangga hancur gara-gara tidak bisa mengendalikan lisan, tidak bisa mengendalikan amarah. Betapa banyak orang rumah tangganya hancur gara-gara itu. Tek pegat koping 10. Orang kur telu tok. Talakan berapa? 3. Talak 1, talak 2, talak 3. Langsung talak 10. Astagfirullahaladzim. Itu biasanya orang ngomong kayak gitu karena apa? Marah. Karena emosi. Makanya Salman ajarin kalau memang kamu lagi marah, lagi emosi, tahan. Kendalikan lisan. Bahkan Nabi SAW mengatakan apa? Idza ghadibta faskut. Kalau kamu lagi marah, diem. Apa? Diem. Apanya yang diem? Ya mulutnya ya, tangannya ya, kakinya diem. Orang marem lah gue masalah. Ya. Apakah Anda marem dengan menceraikan istri Anda? Warang wurung nanti nyesel. Selalu seperti itu. Ya. Ketika akan bicara juga demikian. Ketika akan dibicara, ini bagus apa enggak? Kalau enggak bagus, diam. Ya. Betapa banyak orang yang menyesal setelah ngomong. Baru, aduh, aku jadi mau ngomongnya kayak dia ya. Setelah di-send WA-nya baru, aduh, masih mending sekarang. Ada apa? Ada delete everyone itu loh. Ya, sudah terlanjur dikirim, masih bisa dihapus, masih mending itu. Ya. Tapi ketika udah dikirim, oh iya baru besoknya mikir. Jangan. Mau SMS, mau ngomong, pikir dulu. Apakah ini kira-kira menyinggung perasaan atau tidak? Kira-kira menimbulkan masalah atau tidak? Kemudian yang terakhir adalah berinteraksi dengan orang lain. Modal berinteraksi dengan orang lain itu adalah jujur. Dan menjaga apa? Amanah. Betapa banyak persahabatan yang rusak gara-gara salah satu di antara dua tidak jujur atau tidak menjaga amanah. Betapa banyak bisnis hancur gara-gara itu. Dipercaya sama orang, lama-lama khianat. Ya, ngambil barang, janji akan bayar tanggal sekian, ternyata nggak bayar, akhirnya hancur karena tidak amanah. Ini nasihat yang disampaikan oleh siapa? Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu. Apa yang pertama tadi? Jangan bicara. Kalau terpaksa bicara maka berbicaralah yang baik atau diam. Apa yang kedua? Jangan marah. Kalau terpaksa marah maka jaga, kendalikan lisan dan kendalikan tangan. Yang ketiga, jangan berinteraksi dengan orang lain. Kalau memang harus berinteraksi dengan orang lain maka jujurlah dan jagalah amanah. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.